Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dalam menyimak materi kuliah farmasi fisik pada siang hari ini, yaitu dispersi koloid. Dispersi koloid sendiri di sini adalah campuran fase peralihan antara fase homogen dan fase heterogen. Jadi dia itu ada dua fase, tetapi terlihat seperti fase homogen gitu ya, karena kita sudah tidak bisa melihat lagi partikel yang tidak bercampur karena menjadi terlihat seperti fase homogen. Nah, di sini ada perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid ya. Jelas sekali bahwa koloid ini peralihan dari larutan dan suspensi gitu ya. Kalau larutan itu satu fase karena memang fase terdispersinya itu larut sempurna dalam fase pendispersinya ya. Jadi solutnya sangat larut di dalam solvent. Sedangkan suspensi itu solut tidak larut di dalam solvent sehingga kita masih bisa melihat partikel yang mengendap gitu ya. Tetapi ketika digocok dia akan homogen, nanti akan mengendap lagi. Nah, itu adalah apa ya sifat dari suspensi. Nah, koloid di sini antara di antara larutan dan suspensi. Kalau dibilang larutan itu ya tidak, karena masih masih apa ya, ada partikelnya walaupun sangat berukuran nano gitu ya, atau tidak terlihat dengan mata telanjang. Tetapi kalau dibilang suspensi ya tidak, karena tidak ada partikel yang terlihat dengan mata telanjang. Yang saya maksud di sini, kita akan bisa melihat partikel koloid ini dengan bantuan alat seperti itu ya. Nah, di sini jenis koloid ada padat, cair, dan gas ya. Medium pendispersinya dengan fase terdispersinya ya, atau kita sebut saja dengan mudahnya solut dalam solvent gitu ya. Ketika dia itu solutnya atau yang terlarut itu padat, sedangkan medianya padat. Nah, contohnya adalah kaca ya, logam. Kemudian kalau solutnya padat dalam media cair, nah itu cat, tinta. Nah, itu adalah koloid ya. Kemudian medianya fase terdispersinya padat di dalam media yang bentuknya gas. Nah, itu ada asap, debu. Asap dan debu kita tidak bisa melihat ya. Ya, gimana mau melihat? Kalau melihat saja pasti mata kita akan perih karena kena debu tersebut ya. Atau asap lah, asap kendaraan, kemudian asap yang ada di jalan misalkan ya. Asap bakar-bakaran. Kita misalkan membakar makanan atau daging atau membakar apa namanya sampah. Nah, itu sebenarnya adalah koloid. Ada padatan di media pendispersi gas gitu ya. Kemudian yang lain ada cair di dalam media padat. Nah, contohnya ada emulsi padat yaitu margarin, gel, jelly, keju. Nah, jelly itu juga sama ya. Kita melarutkan powder di dalam larutan. Kemudian dia akan memadat. Nah, itu disebut koloid ya. Kemudian cair dalam cair, ada emulsi, minyak ikan, santan gitu ya. Santan itu juga kalau kita diamkan dia juga akan memisah ya. Sama dengan susu gitu ya. Susu murni ya maksudnya yang benar-benar habis diperah itu pasti kalau kita diamkan beberapa waktu dia akan memisah. Lalu cair di dalam media gas, di sini ada insektisida, ada hairspray, dan kabut gitu ya. Kabut itu kalau kita tutup, misalkan kita membuat teh panas, kemudian kita tutup, itu pasti di dasar apa penutup minuman itu akan terlihat cair gitu ya, atau akan basah, atau ada titik-titik air. Nah, itu adalah koloid cair di dalam gas, gitu kan. Kemudian kalau gas di dalam media padat, nah itu contohnya ada spon, busa, seperti itu ya. Gas dalam media cair, di sini ada busa, soda, fla, dan sebagainya. Lalu gas dengan gas, kenapa tidak ada, Bu? Ya tidak ada ya. Kita tidak bisa melihat gas dalam gas itu seperti apa ya. Mungkin seperti Casper mungkin ya. Saya belum pernah lihat. Lalu sifat koloid ya. Jadi sifat koloid ini yang nantinya akan kita gunakan untuk praktikum ya. Beberapa sifat koloid, tidak semua yang akan kita praktekkan, hanya beberapa saja. Nah, di sini yang pertama ada sifat optik ya. Dia dapat menghamburkan cahaya. Nah, ini nanti kita praktekkan ya. Ada air, kemudian larutan larutan garam misalkan ya, kemudian larutan apa misalkan perak nitrat gitu kan koloid ya. Nah, terus suspensi. Nah, nanti kita terangi dengan senter atau lampu
handphone gitu ya, atau baterai gitu. Nah, nanti bedanya apa gitu ya. Kalau larutan dia akan meneruskan cahaya, sedangkan koloid walaupun itu dia terlihat jernih tampaknya, ternyata dia menghamburkan cahaya, tidak meneruskan cahaya ya. Nah, ini yang disebut dengan efek tindal ya, di mana efek tindal itu di kehidupan kita sehari-hari bisa kita lihat di daerah yang berkabut, kemudian disoroti lampu. Nah, itu kita akan melihat partikel-partikel berterbangan di situ, gitu ya. Tapi kalau kita tidak diterangi lampu, kita tidak akan melihat partikel yang berterbangan itu, gitu ya. Lalu sinar matahari yang masuk melalui celah jendela itu juga kita dari kejauhan akan melihat debu, gitu ya, debu atau partikel yang berterbangan di situ. Atau kalau kita lihat ke bioskop, ya itu kan di belakang kita kan ada lampu sorotnya ya yang menuju ke layar lebarnya itu. Nah, pasti kalau kita melihat ke belakang, nah di sorot lampunya itu juga kita akan melihat asap atau debu atau partikel yang berterbangan. Nah, itu adalah salah satu sifat koloid di mana dia memiliki memiliki partikel koloid yang disebut efek Tyndall. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah kinetik. Sifat kinetik koloid ini ada dua, gerakan thermal dan gerakan akibat gaya gravitasi. Nah, partikel koloid ini senantiasa bergerak ya, disebut sebagai gerak Brown gitu ya, atau zigzag, tidak beraturan. Partikel satu dengan yang lainnya saling bertumbukan dengan kecepatan yang sangat cepat gitu ya. Nah, di sini fungsinya apa? Semakin cepat tabrakan antara partikel atau gerak Brown dia semakin cepat, maka dia bisa melawan gaya gravitasi. Nah, pentingnya di bidang farmasi bagaimana? Ya, kalau kita membuat suatu sediaan koloid atau kita membuat suatu sediaan suspensi atau emulsi, maka partikel itu tidak akan mudah mengendap. Ketika partikel itu semakin lambat gerak Brownnya, maka dia tidak bisa melawan gaya gravitasi. Akibatnya apa? Menimbulkan endapan. Sehingga kalau kita membuat emulsi, maka emulsinya cepat memisah. Kita membuat suspensi, suspensinya cepat mengendap atau dia terjadi pengendapan yang tidak bisa bercampur lagi walaupun sudah kita gocok seperti itu. Ya, jadi gerak Brown ini terjadi akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Nah, gerak Brown ini dapat menstabilkan koloid karena apa? Karena kalau dia bergerak terus, maka dia dapat mengimbangi gaya gravitasi sehingga koloid tidak mudah. Ya, sifat yang ketiga adalah sifat listrik ya. Jadi partikel koloid ini dia memiliki muatan ya. Muatan ini terjadi karena adanya apa? Gugus karboksil, ionisasi gugus karboksil dan gugus amino. Nah, sifat listriknya ada dua, elektroforesis dan elektroosmosis. Bedanya, kalau elektroforesis ini gerak partikel koloid bermuatan akibat pengaruh medan listrik, sedangkan elektroosmosis ini karena menembus membran semi permeabel akibat pengaruh medan listrik ya. Jadi dia menembus membran dulu, baru dia mendapatkan sifat listriknya. Kalau yang elektroforesis itu karena adanya pengaruh medan listrik langsung gitu ya ke partikel koloid, sehingga dia langsung memiliki efek listrik tersebut atau dia bisa menghantarkan listrik. Lalu sifat absorpsi atau proses melekatnya suatu zat pada permukaan padatan atau cairan ya. Kalau kita melihat cat, tinta yang kita pakai untuk menulis, nah itu adalah salah satu sifat absorpsi dari koloid gitu ya. Dia bisa mengabsorpsi warna. Nah, ukuran partikel yang kecil sehingga permukaannya lebih luas dan menyebabkan kemampuan absorpsinya menjadi semakin besar gitu ya. Lalu sifat yang kelima ada koagulasi. Jadi penggumpalan partikel koloid, koagulasi ini adalah penggumpalan partikel koloid sehingga stabilan sistem koloid menjadi hilang. Penyebab koagulasi pada sistem koloid antara lain karena pengaruh pemanasan atau pendinginan, suhu tinggi, suhu rendah, adanya listrik, ya, kemudian ditambahkannya elektrolit, gitu ya. Semakin besar muatan ion, maka makin kuat gaya tarik-menariknya dengan partikel koloid, sehingga partikel itu mudah menjadi netral dan dapat mengendap, gitu ya, atau kecepatan pengendapannya menjadi semakin besar. Nah, contoh proses koagulasi, jadi sistem koloid ini dia bermuatan negatif. Kemudian kita tambahkan ion-ion bermuatan positif, ya, contohnya natrium, ke dalam sistem koloid yang tadi bermuatan negatif. Nah,
partikel sol sistem koloid ini dia akan menjadi netral karena tadi bertemu dengan ion yang bermuatan positif. Sehingga nanti partikel sol ini akan menggumpal dan selanjutnya mengendap menimbulkan endapan. Nah, ini juga nanti yang akan kita praktikkan ya. Jadi proses koagulasi dari sistem koloid. Contoh peristiwa koagulasi di sini ketika kita merebus telur dengan suhu yang tinggi, bukannya dia encer malah padat gitu ya. Sebaliknya agar-agar yang panas gitu ya, ketika kita dinginkan dia akan memadat gitu ya. Kemudian pembentukan delta di muara sungai itu kan karena di setiap hari dilewati arus air yang membawa apa namanya partikel ya, lama-lama dia akan membentuk delta gitu ya. Kemudian penjernihan air sungai itu kan kita serap partikel-partikel kotor yang ada di air. Nah, itu juga menggunakan peristiwa koagulasi. Penggumpalan karet dalam lateks, juga penggumpalan asap debu pabrik dengan pengendap kotrel. Jadi kalau di pabrik itu sebelum asapnya dibuang keluar, itu dia di apa namanya disaring dulu ya dengan menggunakan metode sistem koagulasi dari koloid itu, koloid debunya, sehingga asap yang dikeluarkan itu sudah tidak mengandung partikel yang berbahaya. Nah, seperti ini ya. Jadi asap pabrik itu sebelum dikeluarkan maka dia harus disaring dulu. Tujuannya apa? Supaya udara itu tidak tercemar oleh zat beracun. Nah, ini ada beberapa contoh soal, nanti bisa dibaca sendiri ya. Di sini kemudian jenis koloid ada dua, koloid liofil dan liofob. Ya, bedanya liofil itu dia mempunyai gaya tarik-menarik cukup besar antara zat terdispersi dengan medianya. Sedangkan yang liofob itu zat terdispersinya dengan mediumnya itu ikatannya tidak terlalu kuat ya atau lemah gitu ya. Kalau ikatannya kuat kan berarti dia kalau kita bayangkan susah dipisah ya. Kalau susah dipisah berarti dia lebih stabil ya daripada yang ikatannya kurang kuat. Nah, koloid hidrofil dan hidrofob. Kalau tadi liofil dan liofob, sekarang ada juga yang hidrofil dan hidrofob. Ya. Hidrofil berarti dia lebih suka air ya. Kalau hidrofob berarti tidak suka air ya. Makanya di sini ada susu, mayonnaise gitu ya. Kalau hidrofil ada sabun, deterjen, berarti dia lebih ke apa ya surfaktan seperti itu. Kemudian pembuatan koloid ada cara dialisis, contohnya adalah koloid perak, perak chloride gitu ya, terbentuk dengan menambahkan aquades pada endapan perak chloride atau silver chloride. Kemudian koloid aluminium hidroksida itu dibuat dengan menambahkan sedikit asam klorida encer pada endapan AlOH3. Nah, proses dialisis ini terjadi pemisahan partikel koloid dengan partikel molekular dikarenakan ukuran partikelnya. Molekular ukurannya jauh lebih kecil lagi daripada koloid gitu ya. Nah, dialisis ini proses untuk menghilangkan ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid, di mana sistem koloid yang berada dalam kantong koloid itu dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air mengalir, gitu ya. Jadi koloidnya dipisahkan gitu, dari medianya, gitu ya, atau pelarutnya, gitu. Nah, kantong koloid ini terbuat dari selaput semi-permeabel yang dapat dilewati oleh ion-ion, tetapi tidak dapat dilewati oleh partikel koloid. Jadi partikel koloid tetap di situ. Kemudian partikel ion-ion yang bermuatan itu akan keluar dari situ. Sehingga dia bisa dipisahkan. Gitu ya. Penggunaannya bagaimana? Jadi, penggunaannya biasanya kalau sistem cuci darah gitu ya. Kalau kita pernah mendengar cuci darah itu mekanismenya adalah dialisis gitu ya. Jadi dia akan menyaring partikel-partikel atau ion-ion bermuatan yang ada di dalam darah. Kemudian nanti dia akan menjadi darahnya kita akan terbebas dari protein partikel yang bermuatan itu menjadi netral gitu ya. Kemudian cara pembuatan yang lain ada hidrolisis dan dekomposisi ya. Nanti bisa Anda baca sendiri. Kemudian dengan cara filtrasi juga bisa ya, itu biasanya untuk penjernihan air, di mana di situ air ditambahkan tawas pada air sungai, maka dia akan membentuk koloid yang akan mengabsorpsi pengotor di dalam air, sehingga nanti airnya menjadi jernih, kemudian pengotornya itu sudah mengendap, diserap oleh koloid tersebut.
Lalu konsep koloid di bidang farmasi untuk apa ya? Yang pertama, sifat terapeutik suatu zat obat itu dapat ditingkatkan dengan dibuat koloid. Misalkan sistem nanosilver, kemudian nanoemulsi. Nah, di situ ekstrak atau bahan obat dia akan terdispersi dalam sistem koloid sehingga ukuran partikelnya menjadi lebih kecil. Lalu garam-garam perak dalam bentuk ion itu efektif untuk membunuh kuman dan non-iritatif ya. Misalkan ada perak klorid, kemudian AgNO3 ya, perak kloride, kemudian atau perak nitrat, kemudian perak iodida dan perak protein. Lalu belerang yang sukar diabsorpsi namun dalam bentuk koloid dapat dengan mudah terabsorpsi bila diberikan per oral sehingga meningkatkan toksisitasnya gitu ya. Kenapa? Karena kalau dimasukkan ke dalam sistem koloid, pasti ukuran partikelnya dia menjadi lebih kecil. Kalau ukuran partikelnya menjadi lebih kecil, maka dia penyerapannya menjadi lebih luas, sehingga absorpsinya menjadi lebih besar, maka dapat meningkatkan toksisitasnya, gitu ya. Kemudian koloid tembaga itu biasanya digunakan untuk terapi kanker, koloid emas itu juga bisa didiagnosis untuk pendiagnosis paresis, koloid air raksa itu untuk terapi sifilis. Nah, penggunaan yang lain dia juga bisa digunakan sebagai penyerap racun ya, di mana di situ ada karboabsorbens, kemudian kalau di bidang tekstil itu untuk pewarna, menarik warna supaya dia nempel pada kain gitu ya, atau cat supaya dia nempel pada tembok gitu. Nah, itu menggunakan koloid gitu ya. Kemudian untuk produk kosmetik ini bisa digunakan untuk apa ya? Untuk deodoran. Di situ ada tawas juga, kemudian ada aluminium stearat sebagai adsorbens gitu ya. Aluminium stearat ini dia dapat mengabsorpsi atau mengabsorpsi keringat yang menyebabkan bau badannya. Jadi sebenarnya bukan keringatnya yang bau ya, tetapi karena keringat itu bercampur dengan bakteri dan debu, oleh sebab itu akan menimbulkan bau gitu ya. Nah, demikianlah uh, bidang koloid atau materi koloid yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di praktikum terkait sifat-sifat koloid ya. Salah satunya tadi ya sifat koagulasi, kemudian efek Tyndall. Nah, itu nanti akan kita praktekkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.